Setelah menemukan cara lawan dan membuat persiapan untuk menghadapinya, Feng Tianxing juga naik ke langit. Tetapi dia masih tidak terburu-buru. Dari sudut pandang pihak lain, Feng Tianxing diam-diam merasakan dunia kosong. Hanya dengan memahami lawan Anda dapat memahami apa yang dipikirkan lawan. Di dunia yang begitu luas, sepertinya dia telah kehilangan yang namanya daging. Di dunia palsu yang terjalin dari perspektif yang tak terhitung jumlahnya, dia tampaknya terpisah dari daging dan mengamati dunia dari sudut pandang Tuhan. Yang bisa dirasakan Feng Tianxing hanyalah kebosanan. Kebosanan terukir di tulang, dan dari sudut pandang yang membosankan, yang lahir pasti mesin pembunuh dingin tanpa emosi. Memikirkan beberapa pilihan makhluk itu sebelumnya, Feng Tianxing memiliki beberapa angka di hatinya. Karena pihak lain suka mengendalikan bawahannya untuk bertarung dalam jarak yang luas, solusi termudah adalah mengalahkan rencananya dengan satu poin yang tidak dapat dia prediksi, dan dia secara alami akan mundur. Perspektifnya terlalu besar. Begitu besar sehingga dia hanya bisa menggunakan taktik laut manusia, seperti itu untuk menggerogoti pembangkit tenaga ras iblis. Karena pertarungan satu lawan satu, mereka mungkin tidak pandai dalam hal itu. Begitu dia memikirkan hal ini, Feng Tianxing merasakannya, dan perintah yang jelas mengamuk terhadap iblis yang telah dia perhatikan. Tidak butuh waktu lama pesanan sudah sampai. Sepertinya semuanya telah beres, dan aku Feng Tianxing gagal mempertahankan garis pertahanan ketiga lagi. Suara keras Feng Tianxing terdengar di langit. Dan lawannya sepertinya tidak peduli. Dia telah memperhatikan ras iblis ini, tetapi dia tidak terlalu peduli. Terlalu banyak perspektif telah melemahkan kekuatan pribadi dan kesan yang dapat ditinggalkan oleh individu tersebut. Urutannya masih sama, tetapi saat berikutnya, cahaya putih yang menyilaukan berkedip di semua perspektif makhluk kosong. Guntur, Feng Tianxing berdiri tinggi di langit saat ini, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya tersebar di bawah kakinya dalam sekejap. Menurut berbagai jejak yang ditinggalkan Feng Tianxing, dia langsung merobek kamuflase makhluk kosong. Di antara mayat yang hangus, potongan batu kecubung tertinggal di tanah. Suara Feng Tianxing terdengar lagi. Kamu tidak perlu panik. Ini adalah boneka yang dibentuk oleh makhluk kosong. Tujuan mereka adalah untuk mengobrak-abrik garis pertahanan ketiga, mulai hari ini, kecuali prajurit iblis yang dapat memasuki kota setelah memverifikasi identitas mereka. Semua iblis lain yang berani memasuki kota akan dibunuh. Menjatuhkan perintah ini hampir sama dengan melepaskan iblis yang belum mencapai kota. Tapi itu tidak lagi penting. Bagi makhluk kosong, iblis ini dan bawahannya hanyalah angka. Tapi hal yang sama berlaku untuk Feng Tianxing. Semuanya hanya perang, angka. Kebaikan tidak menahan prajurit. Semuanya untuk melindungi lebih banyak, angka, di bawah bawahan, dan di bawah premis untuk memecahkan cara pihak lain sebanyak mungkin. Itu akan menyebabkan kerusakan besar pada pihak lain. Saya pribadi menyelesaikan serangan Void Creatures ketika mereka akan menyerang. Feng Tianxing berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Makhluk Void tampaknya diperbaiki di tempat satu persatu. Dan semua perspektif menatap Feng Tianxing. Seolah ingin memata-matai semua hal Feng Tianxing. Feng Tianxing tidak takut dan tertawa ringan. Anak kecil, jika kamu ingin bertarung denganku, setidaknya kamu harus mencari cara yang layak. Jika tidak, aku akan memanggangmu. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing jatuh dan kembali ke kota iblis. Di antara mata yang menyapanya, ada rasa iri dan kagum. Dan tentunya ada rasa takut yang terlihat dengan mata telanjang. Membunuh orang tanpa ampun. Saat ini, lebih dari 10.000 mayat tergeletak di tanah. Feng Tianxing memandang penguasa kota. Saya akan ditempatkan di sini untuk saat ini. Anda mengirim seseorang ke rumah Laksamana dan memberitahu 20.000 orang saya untuk dikirim. Wali kota tampak cemas. Laksamana Feng, meskipun ada banyak orang di kota saya, tidak banyak kekuatan tempur yang dapat digunakan sekarang. Anda hanya mengirim 20.000 orang, itu tidak cukup. Feng Tianxing mengangguk dengan tegas. 20.000 setan sudah pasti cukup. Kepercayaan pada iblis tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan sikap ini membuat pemilik kota merasa sedikit lebih tenang. Lalu Laksamana Feng, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda? Feng Tianxing melihat kebingungan di wajah penguasa kota. Dia tersenyum ringan dan mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya, dan berkata dengan ringan. Kamu hanya perlu menjaga kota ini dengan baik, tapi jangan biarkan makhluk kosong mencoba menyerang. Di sini, tapi sesama iblis. Di persimpangan perang seperti itu, mengucapkan kata-kata ini, iblis di kota langsung memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Feng Tianxing, dan mereka semua mengepalkan tangan. Mereka hanya membenci bahwa kekuatan mereka tidak cukup, dan mereka belum melangkah ke puncak tubuh yang utuh. Jika tidak, mereka pasti akan dapat bertarung dengan Feng Tianxing dan menunjukkan keagungan ras iblis. Gelombang di hatinya melonjak, dan Feng Tianxing tidak melewatkan kesempatan ini. Katanya kepada setan-setan yang telah melarikan diri ini. Kamu mengikuti pengaturan tuan kota dan pergi ke rumah Laksamana dengan tertib. Aku akan mengatur agar orang menjagamu. Pertempuran ini membutuhkan upaya semua orang. Aku harap kamu bisa berkontribusi.
Sekelompok setan berteriak dengan rapi, dan raungan mereka mengguncang dunia. Tetapi bahkan dengan mengemudi yang begitu ganas, bahkan dengan pernyataan yang begitu mengesankan, Fight Creatures tampaknya tidak peduli. Dari awal hingga akhir, hanya pada saat Feng Tianxing menembak, dia mentransfer semua perspektif yang bisa melihat Feng Tianxing ke Feng Tianxing. Tetapi selain itu, dia tidak memiliki kelainan lain, masih menonton keseluruhan ini dunia. Tampaknya inilah yang paling mereka inginkan. Kesadarannya belum ditemukan. Mungkin benda ini bisa ditinggalkan untuk mencegahnya memanggil teman lain. Memikirkan hal ini, Feng Tianxing tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia duduk di tembok kota, duduk bersila, diam-diam mengamati dari sudut pandang lawan. Tentu saja, ada juga diri sendiri yang menjadi objek pengamatan. Orang ini sepertinya peduli dengan keberadaanku, tapi di permukaan sepertinya tidak terlalu terlihat. Feng Tianxing merenung secara rahasia, meskipun Fight Creature memindahkan pandangannya ke arahnya beberapa kali, tetapi langsung menjauh. Meski aksinya cepat, frekuensi ini tidak bisa menipu orang. Feng Tianxing sekarang seperti hantu yang berdiri di belakang makhluk kosong, mengambil setiap gerakannya ke matanya, diam-diam mengamati segala sesuatu tentang dirinya. Kebaikan. Tiba-tiba, Feng Tianxing mengangkat kepalanya dan meregangkan pinggangnya dengan nyaman, seolah dia beruntung, dan melihat makhluk void berencana menyerang dari ketinggian. Yo, sungguh, datang ke sini, siap merobohkan benda-benda di langit untukku. Mengikuti perintah Feng Tianxing, iblis-iblis itu diberangkatkan satu demi satu. Setelah pertempuran ini, mereka akhirnya memiliki tujuan dan tahu bagaimana melakukan pertempuran ini, yaitu mendengarkan pengaturan Feng Tianxing. Mereka menyerang sesuai dengan waktu yang dikatakan Feng Tianxing, dan langsung memaksa serangan Fight Creatures kembali. Ini adalah pertama kalinya mereka mengusir Fight Creatures. Andalkan perintah Feng Tianxing,